Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita mohon perlindungan agar kita diberikan keselamatan hidup dunia dan di akhirat. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para siswa, para guru, dan para mahasiswa yang lagi mempelajari karya sastra pada saat ini atau menyukai karya sastra, mari kita saling mengisi, saling bertukar pikiran, dan saling memberikan informasi dalam bidang sastra. Pada konten terdahulu, saya membicarakan tentang apresiasi kita terhadap munculnya atau kemungkinan diberi nama Angkatan 80-an. Karena secara prinsipil Angkatan 80-an itu diwarnai dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada karya fiksi maupun karya puisi. Nah, Angkatan 80-an itu seolah-olah mengakhiri abad 20. Walaupun demikian, pada kenyataannya ada kekhawatiran akan terulang peristiwa kekosongan pada abad 19 memasuki abad 20, yaitu dari generasi penulisan Melayu pada kerajaan Jailingga yang dipelopori oleh Rusdiah Club dengan generasi akhirnya yang muncul yaitu Balai Pustaka. Masanya cukup jauh, walaupun kita tahu bahwa di Semenanjung muncul sastrawan peralihan yaitu Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Meskipun kita tahu bahwa terjadi silang pendapat atau ketidakberpihakan terhadap Abdullah bin Abdul Qadir Munsi, khususnya berkaitan dengan keberpihakannya terhadap kolonial Inggris pada masa itu. Nah, kekhawatiran orang akan terjadi peristiwa seperti ini muncul di akhir abad ke-20. Apakah abad ke-21 akan subur karya sastra di Indonesia? Upaya-upaya untuk itu dilakukan secara nyata, misalnya ditampilkan generasi-generasi muda penyairan Indonesia yang tingkat produktifnya itu mulai terbaca di daerah-daerah, ditampilkan di Taman Ismail Marzuki. Karena inilah generasi penerus yang diharapkan untuk mengisi sastra Indonesia. Namun kekhawatiran itu tampaknya tidak perlu terjadi. Pada akhir abad ke-20 muncul penulis wanita yang mengejutkan dunia sastra Indonesia, yaitu Ayu Utami dengan novelnya Saman. Seorang generasi muda, seorang penulis wanita yang selama ini tidak diketahui orang di permukaan. Kenapa? Karena karya sastra itu ditulis oleh seorang wanita, meskipun kita tahu bahwa sastra wanita itu sudah ada pada abad ke-20. Kita mengenal yang namanya Ibu Sari Amin Silaguri, Selasi Silaguri, dengan nama pena Selasi atau Silaguri. Kemudian kita mengenal namanya Laros, dan banyak lagi bentuk penulis wanita, termasuk N. Hadini yang menulis pada sebuah kapal. Tetapi ini Ayu Utami jadi pusat perhatian bagi para kritikus. Kenapa demikian? Ya karena
novelnya Saman memberikan warna baru perhatian orang terhadap tokoh-tokoh yang ada pada zaman itu dan peristiwa yang ada pada zaman. Nah, terutama adalah tokoh wanita. Pada awal sastra Nusantara ini muncul, tokoh wanita selalu dijadikan objek dari sebuah cerita. Bahkan boleh dikatakan sebagai objek penderita, wanita sebagai korban. Meskipun kisah-kisah tentang wanita itu sebagai sumber inspirasi karya sastra, khususnya pada fiksi. Namun demikian, Ayu Utami sebagai penulis generasi muda melahirkan Saman, ia memposisikan wanita tidak sebagai objek, tetapi sebagai subjek, sebagai pelaku. Dan ini sesuatu hal yang unik. Wanita membicarakan tentang perilaku wanita. Itu gambaran yang tertangkap oleh para kritikus garis besarnya tentang novel Saman itu. Maka kemudian bermuncullah penulis-penulis muda. Dan kita tahu akhirnya juga muncul novel yang boleh dikatakan mendunia, Laskar Pelangi. Laskar Pelangi, Hendra Hirata yang menulis hal-hal peristiwa-peristiwa tentang perjuangan yang romantis, tentang perjuangan kehidupan anak muda dengan sekolah sederhana di Bangka Belitung. Bahkan novel ini diangkat ke layar lebar. Dan menurut ceritanya sudah dialihbahasakan hampir 24 bahasa di dunia ini. Nah, oleh karena itu, dua novel ini menandai perkembangan karya fiksi, kalau boleh kita katakan menyongsong abad ke-21. Apakah kedua novel ini cukup untuk menandai? Sebetulnya tidak. Kita tahu bahwa angkatan sebelumnya ditandai oleh dua penanda, yaitu penanda secara internal karya sastra, perubahan pada karya sastra, dan kemudian secara eksternal peristiwa politik yang terjadi di negara kita. Tahun 98 mengakhiri juga abad 21, muncul sebuah peristiwa yang dicatat dalam sejarah, yaitu peristiwa reformasi. Gerakan mahasiswa yang menurunkan seperti terulang peristiwa angkatan 66, yaitu menurunkan Orde Baru dan masuk ke masa Orde Reformasi. Tentu dalam susastra terjadi perulangan peristiwa itu menandakan bahwa secara tematik karya susastra pada masa itu mempunyai dampak dengan peristiwa reformasi. Oleh karena itu, kalau bicara tentang sastra kontemporer dan makna kontemporer itu dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah baru atau kekinian, maka istilah kontemporer itu dapat kita katakan, kita labelkan, yaitu sastra abad ke-21. Meskipun sekarang ini terus berlangsung dan kita tidak tahu kemana arahnya perkembangan ini. Dan dua novel itu menandai dalam karya prosa perkembangan menyongsong abad ke-21 ini. Nah, rasa optimis itu semakin tinggi, apalagi momentum reformasi. Nah,
momentum reformasi itu membuat banyak ide-ide yang dibicarakan dalam peristiwa reformasi itu, terutama berkaitan dengan isu-isu kekerasan. Nah, otomatis bentuk-bentuk novel, bentuk-bentuk cerpen, bentuk-bentuk puisi bertema-tema nuansa reformasi seperti itu. Dan oleh karena itu, kita tidak melihat upaya yang dilakukan oleh HB Yasin, karena kita tahu bahwa HB Yasin sudah wafat. Gerakan-gerakan seperti ini sebetulnya sudah harus ada orang yang mengumpulkan karya-karya zaman reformasi, sehingga kita bisa membaca, kita bisa mencermati benang merahnya antar karya itu. Namun demikian, secara implisit kita bisa memahami bahwa momentum reformasi ini sedikit banyaknya mempengaruhi tema-tema khususnya pada karya fiksi di Nusantara ini, terutama tema-tema yang diangkat dalam cerpen. Bahkan pada satu penelitian pada tingkat doktoral, orang mencermati pola-pola kekerasan, isu-isu kekerasan yang terjadi pada peristiwa 98. Dan perlu juga diketahui bahwa sastra tidak lupa mencatat sejarah tentang perpolitikan Indonesia, seperti halnya terjadi pada angkatan 66. Dan perubahan-perubahan itu semakin terbuka, semakin membuat pengaruh dari luar semakin terbuka lebar. Dan bentuk-bentuk keragaman-keragaman karya sastra, khususnya pada cerpen dan novel, semakin meluas. Hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu nasional dan isu-isu internasional menjadi tema pembahasan dalam karya-karya fiksi. Misalnya berkaitan dengan pembahasan tentang lingkungan, ekologi, baik itu masalah banjir, masalah hutan, dan masalah pencemaran. Itu bagian dari tema-tema yang menarik. Dan tentu berkaitan juga yang tidak kalah pentingnya masalah demokrasi. Nah, masalah demokrasi ini menandai bahwa masa reformasi ini mengharapkan terjadinya atau terbinanya demokrasi di Indonesia. Tinggal konsepnya, pada konsep yang sesungguhnya kita mengenal demokrasi Pancasila, tapi pada kenyataannya kita terpengaruh dengan demokrasi liberal. Dan arah demokrasi kita, apakah sudah melaksanakan reformasi Pancasila itu atau demokrasi Pancasila itu, atau kita mengadopsi reformasi liberal? Tentu masa yang akan menentukan, zaman yang akan menentukan, dan ini menjadi perhatian bagi para sastrawan. Kesenjangan-kesenjangan ekonomi dalam tatanan kehidupan masyarakat juga tidak lepas dari pengamatan para sastrawan, termasuk yang namanya korupsi, yang namanya keadilan, yang namanya persatuan, dan segala bentuk perilaku orang yang bertentangan dengan Pancasila. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu sudah selayaknya ada angkatan abad ke-21, meskipun kalau kita katakan bahwa angkatan abad ke-21 bisa jadi masanya 100 tahun, itu panjang. Paling tidak angkatan reformasi bisa ditandai atau bisa menandai
timbulnya angkatan setelah angkatan 80-an. Nah, angkatan reformasi ini tentu berkaitan dengan tema-tema yang memperjuangkan atau yang memberikan nuansa tentang perjuangan reformasi, yaitu berkaitan dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Dan sistem demokrasi seperti katakan tadi, bahwa demokrasi kita itu adalah demokrasi Pancasila. Dari mana demokrasi itu bisa diterapkan? Ya tentu kita bisa berdebat kusir. Ada yang mengatakan demokrasi itu diciptakan oleh para pemimpin kita. Dan ada juga yang mengatakan bahwa reformasi itu dimulai dari tingkat yang paling rendah. Namun demikian, semangat reformasi itu tidak akan pernah padam, karena sejarah sudah membuktikan bahwa pemerintahan yang tidak benar menjalankan amanah perjuangan bangsa selalu mendapat sorotan dari mata masyarakat, terutama diwakili oleh generasi muda di kalangan kampus, seperti terjadinya pada angkatan 66. Dan ini dicatat oleh sejarah peristiwa 98. Tetapi mudah-mudahan karya sastra 98 melengkapi catatan sejarah itu, yaitu perjuangan tentang demokrasi, tema-tema yang berdampak dengan kehidupan sosial masyarakat, yaitu masalah kesenjangan sosial, kekerasan, dan masalah keadilan. Jangan-jangan kita pada saat ini sudah terlena dengan euforia demokrasi itu tadi, euforia reformasi, karena kita tahu bahwa sekarang perbincangan atau diskusi orang bicara tentang reformasi, saling silang pendapat. Kita tidak tahu selanjutnya akan terjadi apa lagi. Apalagi sekarang negara kita dan sebagian negara di dunia dilanda oleh resesi ekonomi akibat virus COVID-19. Dan tentu ini mewarnai inspirasi para sastrawan menulis, terutama berkaitan dengan kehidupan masyarakat, apalagi carut-marut yang kita peroleh informasinya berkaitan dengan penanganan pandemi ini. Semoga tidak terjadi seperti apa yang kita bayangkan dalam negara kita. Dan kita tentu harus percaya masyarakat tidak pernah diam, sastrawan tidak pernah diam dalam membaca situasi atau perkembangan situasi pada masa-masanya. Kita tahu bahwa sejarah membuktikan masanya itu ada orangnya, ada sastrawannya. Nah, kita berikan kesempatan pada sastrawan untuk mencatat perkembangan sastra pada masanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.